Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله جماعة صلاة maghrib rahimani wa rahimakumullah. Mari kita awali kajian kita dengan kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada malam hari ini di penghujung bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam masjid ini dalam rangka untuk kembali mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak beberapa hari lagi kita akan mendapati bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, bulan suci Ramadan, maka di antara persiapan yang mesti kita lakukan adalah hati yang bersih, hati yang selamat dari perbuatan ataupun keyakinan-keyakinan, noda-noda kesyirikan, kemudian hati yang bersih dari iri hati, dari kedengkian, dan dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa seorang hamba yang beriman kepada Allah. Rasulullah mengatakan tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, kata Rasulullah, dibukakan pintu surga yaumal itsnain pada hari Senin, wa yaumal khamis pada hari Kamis, fayufaru maka akan diampuni dosa bagi siapa? Likulli abdin, bagi setiap hamba Allah, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, illa rajulan, kecuali seseorang atau seorang laki-laki, kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u, ya ada syahna. Syahna itu kata para ulama tafsir ya mengatakan adawah, permusuhan. Jadi akan diampuni oleh Allah dosa-dosa hambanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang ada permusuhan antara dia dan saudaranya. Maka umat Islam itu bersaudara, hadirin. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau seandainya kita mengobarkan api permusuhan di antara kaum muslimin, tentu akan rugi kita, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara persiapan kita di bulan suci Ramadan ini harus lapang dada, harus saling memaafkan. Jangan kita menyimpan rasa dendam, benci, kesumat di antara kaum muslimin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apapun permasalahan kita, tidak boleh kita jadikan itu sebagai ya alasan untuk memusuhi saudara kita. Ingat ya, Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, kata Rasul, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi Rasul mengatakan iman seseorang itu, kesempurnaan iman seseorang itu tergantung dengan bagaimana dia mencintai saudaranya, bukan dengan dia membenci saudaranya. Maka ini persiapan kita di bulan Sya'ban ini, di penghujung Sya'ban ini, karena kita mendekati gerbang bulan Ramadan. Maka marilah kita ya saling menghilangkan rasa dendam, permusuhan di antara kaum muslimin, sehingga kita diampuni, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Firqatun Najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zamil Jainu rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama dari Suriah beliau ya. Kemudian beliau hijrah ke Mekah dan sebagai pengajar di Darul Hadis. Ini tempat pendidikan informal di Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasanya kita akan menyimak
ya al-muqri yang akan membacakan, kemudian akan kita jelaskan setelah itu. Ya, tafadhal Bang Daus ya, tafadhal atau Akhi Alan. Nah. Tafadhal. Ah? Yang ketujuh, iya, kayaknya ya. Nah. Yang keenam ya, tafadhal. Ya, silakan Bang. Nah. Al-firqatun najiyah la tata'assabu illa bi kalamillahi wa kalami rasulihi al-ma'sumi alladhi la yantiqu anil hawa amma ghayruhu minal bashari mahma 'ala rutbatuhu faqad yukhti'u biqawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'i at-tawwabun. Ya. Hasan rawahu Ahmad. Wa qala al-Imam Malik ya. Wa qala al-Imam Malik laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yukhadu min qawlihi wa yutraka illa Nabi Wa yutraku ya, wa yutraku. Ya, jazakallahu khair. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, berkata al-musannif penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, as-sadisu yang keenam dari minhaj al-firqatin najiyah. Jadi bagaimana karakteristik dari al-firqah an-najiyah yang disebutkan dalam hadis Nabi ya. Al-firqah an-najiyah sebagaimana yang telah kita terangkan pertemuan yang sebelumnya, firqah itu artinya kelompok, an-najiyah yang selamat. Firqah kelompok yang senantiasa mengamalkan firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana karakteristik kelompok ini? Nah, yang keenam beliau menyebutkan di sini dalam kitab beliau ini, as-sadisu yang keenam, al-firqatun najiyatu la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulih. Firqah najiyah itu tidaklah ta'assub. Ta'assub itu Pak, fanatik buta, fanatisme ya. Kecuali terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang ma'sum. Ma'sum itu artinya yang terjaga, yang terpelihara dari kesalahan. Nah, jadi seorang ahlu sunnah, seorang al-firqatun najiyah, dia tidak akan fanatik buta kepada selain firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. La yantiqu anil hawa. Rasul tidak berucap dengan hawa nafsu. Amma ghairuhu minal bashari, adapun selain Rasulullah, selain beliau yakni Rasulullah dari manusia, mahma alat rutbatuhu ya, meskipun alat tinggi rutbatuhu kedudukannya, sekalipun dia seorang ulama gitu, faqad yukhti'u, maka terkadang dia juga salah. Karena tidak ada yang maksum selain Nabi SAW, tidak ada yang terbebas dari kesalahan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih ya, Rasulullah bersabda, kullu bani adama khatta'un, setiap anak Adam itu khatta'un. Kalau kita kembalikan ibarat ini atau ungkapan ini dalam ilmu bahasa Arab, ini namanya sighah mubalaghah. Ini menunjukkan sesuatu yang mubalaghah, sesuatu yang banyak sekali gitu ya, sesuatu yang berlebihan. Khatta'un itu artinya banyak salahnya. Jadi Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'. Kalau sesekali salah, kalau dalam bahasa Arabnya khati'un itu salah juga dia, tapi sesekali saja salahnya. Tapi kalau khata'un, nah ini artinya banyak salahnya. Ya, dengan wazan fa'alun, khata'un kan gitu. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Kemudian wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang banyak salah itu, sebaik-baik orang yang banyak dosa itu, kata Rasul, at-tawabun, adalah orang yang banyak bertobat.
Ya, kalau taib itu bertobat, Pak. Orang yang bertobat sesekali saja. Tapi kalau tawab itu orang yang sering, orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selain Nabi itu kemungkinan berbuat dosa itu, kemungkinan berbuat salah itu banyak gitu ya. Karena Nabi sendiri mengatakan setiap anak Adam itu banyak berbuat dosa. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa itu adalah orang yang banyak bertobat. Kemudian waqala al-Imam Malikun, berkata Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan laisa ahadun, tidak ada seorang pun kata beliau, ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa yu'khadhu min qawlihi, kecuali bisa diambil pendapatnya, wa yutraku, dan bisa juga ditolak, illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ulama, Pak, kalau ulama itu tidak maksum. Jadi kalau pendapat ulama kebenarannya itu dalam Islam tidak absolut, namun relatif. Kalau yang absolut itu adalah firman Allah dan sabda Nabi SAW, itu namanya kebenarannya mutlak. Kalau relatif itu kan tergantung. Jadi kebenaran pendapat ulama tergantung. Kalau seandainya ucapan ulama itu didasari dengan pemahaman dari Al-Quran dan hadis yang benar, maka bisa kita terima. Nah, sehingga Ahlussunnah itu, Pak, tidak fanatik kepada mazhab tertentu. Iya. Akan tapi Ahlussunnah itu mentarjih, memilih, menguatkan mana pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga pintu ijtihad itu tidak tertutup. Sebagaimana sebagian orang mengklaim kita harus taklid saja. Ya, tidak boleh lagi kita mempelajari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini tentu sesuatu yang keliru. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena pintu ijtihad itu senantiasa terbuka bagi orang yang belajar ya. Kecuali orang yang tidak belajar ya, Pak ya. Tapi bagi orang yang mendalami agama, orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran dan Sunnah, kemudian ilmu-ilmu alat untuk mengkaji itu mereka pelajari bahasa Arab dan seluruh disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, ilmu mustalah, ilmu usul tafsir, ulumul Quran ya, ilmu tafsir, ilmu fiqih, usul fikih, semua ilmu-ilmu yang merupakan perangkat itu dipelajari oleh para ulama kita gitu. Maka pintu ijtihad itu akan senantiasa terbuka sampai hari kiamat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taklid ya dalam agama kita itu tidak boleh, itu mazmum ya, tercela. Apa itu taklid, Pak? Mengambil suatu pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang diperbolehkan adalah ijtihad dan ittiba'. Ijtihad tentu bagi orang yang sudah mencapai level mujtahid, dan ini susah. Nah, minimal kita muttabi', ittiba'. Kita mengambil pendapat ulama, namun kita memahami tempat ma'khudh, namanya ma'khudh, ya, dalil daripada ulama tersebut. Maka ini tidak taklid, ini ittiba' sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab atau ilmu usul fikih. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, tafadhal akhi Alan ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian as-sabi'u yang ketujuh, al-firqatun najiyah. Firqah najiyah itu hum ahlul hadis, mereka adalah ahli hadis. Maka ahli hadis di sini orang-orang yang senantiasa ya mengamalkan, mempelajari, mengamalkan, menyebarkan hadis-hadis Nabi. Karena ya mereka punya prinsip ya bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggalkan hadis ini kepada kita. Ya, itu peninggalan Nabi. Maka
Orang-orang yang mempelajari hadis Nabi adalah orang-orang yang mempelajari warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, maka al-firqatun najiyah, nama lain dari mereka adalah ahlul hadis. Alladzina qala Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah bersabda tentang mereka, fihim, tentang mereka. Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada satu kelompok, itu makna la tazal, itu akan senantiasa ada. Ini maknanya kalau dalam bahasa Arab istimrar ya, istimrar wa dawam ya. Istimrar itu artinya senantiasa, continue dia. La tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada ta'ifah, satu kelompok, min ummati, dari umatku, kata Rasul, zahirina 'alal haq, mereka menampakkan kebenaran. Artinya tampak kebenaran itu atas mereka, karena mereka senantiasa ya menggaungkan, mencanangkan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah, tidak memudaratkan mereka, tidak membahayakan mereka siapa saja yang membiarkan mereka gitu, siapa saja yang ingin merendahkan mereka, ingin menentang mereka. Ini makna dari khadala ya. Hatta ya'tiya, sampai datang amrullah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian beliau bawakan juga ucapan penyair Arab. Wa qala syairu, penyair mengatakan, ahlul hadisi hum ahlun nabi. Ahli hadis adalah ya keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam yashabu nafsahu, meskipun ya mereka tidak bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anfasahu ya sahibu, akan tetapi ya nafas mereka atau jiwa mereka itu senantiasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara fisik, itu maksudnya Pak ya. Maksud dari syair ini, walaupun secara fisik ya ahli hadis itu mungkin tidak semasa dengan Nabi, tidak ketemu dengan Nabi, akan tetapi ya hati mereka dekat dengan Nabi, karena mereka senantiasa belajar hadis. Maka ahli hadis itu senantiasa belajar hadis. Nah, jadi kami dulu pernah belajar ya di Yaman itu, di Darul Hadis. Jadi markas Ahlus Sunnah di Yaman itu semuanya namanya Darul Hadis semuanya Pak. Beda-beda tempat. Kalau saya dulu pernah di Ma'rib, namanya Darul Hadis Ma'rib. Ma'rib itu nama provinsi di Yaman tuh ya. Nama ibu kotanya Mujamma. Kemudian ada juga Darul Hadisnya Syekh Mukbil di Sa'dah ya, di Denmark, itu namanya Darul Hadis Denmark. Ada juga di provinsi Aden, di kota Fiush, itu namanya Darul Hadis. Semua tempat markas Ahlus Sunnah di Yaman itu namanya Darul Hadis. Dan kita belajar itu alhamdulillah ya Pak ya, mulai dari Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Kutubus Sittah ya. Jadi ada halaqah kita itu khusus ya, Sahih Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi ya. Jadi ahli hadis itu Pak, mereka akan senantiasa belajar hadis Nabi. Maka tidak boleh, tidak ada Pak di rumah kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak ada aib itu. Sana ada Sahih Bukhari dan Muslim. Katanya mau belajar sunnah, itu sumber sunnah semuanya. Kutubus Sittah harus ada di rumah kita. Tapi dari duit Ustaz, ya minimal Pak kita download lah gitu. Masa tidak ada modal kuota, ya kan? Download Pak. Nah, bahkan ada Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Harus kita baca itu, daripada kita scroll HP itu. Sehari kita baca 2 hadis, Masya Allah, 3 hadis Pak. Karena kalau kita baca HP sampai tidur, bahkan ada teman scroll sampai kita kalau bahasanya. Iya. Coba baca hadis, download hadis, baca sampai ketiduran baca hadis, lebih mantap ya Pak ya. Iya. Nah, kalau besok Pak, kalau bulan Ramadan Al-Quran dulu Pak ya. Iya. Nah, tapi setelah harus fokus Al-Quran kita. Tapi setelah bulan Syawal ya kan, coba Pak kita bikin program itu sehari baca 1 hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, sekarang sudah ada pula terjemahannya Pak ya. Ya, itu memudahkan kita yang belum belajar bahasa Arab mungkin. Iya, kita baca terjemahannya. Enggak apa-apa. Nah, akan apa namanya Pak? Akan senang kita kan, akan hidup jiwa kita. Al-Quran dan hadis itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Iya. Maka jangan Pak ya kita hebat ya di Facebook, masya Allah debatnya gini-gini ya. Baca hadisnya enggak gitu, gimana? Katanya harus sunnah kan? Sunnah itu sumbernya dari mana Pak? Dari hadis. Maka harus ada Pak di rumah kita minimal Sahih Bukhari Muslim lah dulu Pak ya. Kalau belum kita beli Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, ya kan? Nah, minimal Sahih Bukhari dan Muslim Pak. Ya kita luangkan waktu kita. Apalagi bapak-bapak kita yang pensiun nih Pak ya. Iya masya Allah. Kalau bapak ada duit lebih, beli penjelasan syarahnya. Kalau Sahih Al-Bukhari itu yang paling lengkap Fathul Bari. Nah, itu kita baca Pak. Atau kalau Sahih Muslim yang paling lengkap itu Al-Minhaj ya. Ya, itu tulisannya Imam An-Nawawi. Kalau Sahih Al-Bukhari Fathul Bari tulisannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kita beli Pak. Masya Allah kita baca itu. Itulah peninggalan Nabi Pak ya. Jadi Nabi itu Pak tidak meninggalkan harta untuk umatnya, enggak. Nabi sendiri yang mengatakan innal anbiya'a lam yuwarrisu, tidaklah mewariskan dinaran wala dirhaman, dinar dan dirham, duit dakati. Wa innama warasul ilm, yang diwariskan oleh Nabi adalah sumber ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang kita baca Pak ya. Insyaallah akan lebih berkah hidup kita senantiasa baca Al-Quran dan hadis. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib, fadhal Bang. Ya, bagi yang mau PDF ya pembahasan kita malam ini ya ada sama teman kita ya. Ya, bisa di-share sama beliau ya. Fadhal Bang. Asami al-firqatun najiyah. Ya. Tahtarimul a'immata al-mujtahidin. Iya. Wala tata'assabu liwahid minhum. Bal ta'khudul fiqha min al-Qur'an wal ahadithi as-sahihati. Iya. Wa min aqwalihim jami'an idza wafaqal haditha as-sahiha wa hada muwafiqun li kalamihim haitsu awsaw atba'ahum haitsu ausu ya. awsu atba'ahum an ya'khudhu bil hadithi as-sahihi wa yatruku Kulla ya. kulla qawli Yukhalifu. Naam, masyaallah. Baik, qala al-musannif rahimahullah as-saminu yang ke-8. Al-firqatun najiyatu, firqah najiyah ya. Bagaimana prinsip mereka ya? Di antaranya kata beliau adalah tahtarimul a'immatal mujtahidin. Mereka menghormati, menghargai, santun terhadap para imam ahli mujtahid, para imam mujtahid. Seperti siapa? Seperti para sahabat itu. Ya, Aisyah itu mujtahidah itu. Abu Bakar mujtahid. Kemudian dari kalangan tabi'in, Imam Mujahid ya, Imam Hasan Al-Basri itu mereka semuanya mujtahidun itu. As-Sawri ya, Atha yaitu dari kalangan tabi'in ya. Atha ya, Tawus bin Kaisan itu semua adalah min a'immah al-mujtahidin. Kemudian dari tabi'ut tabi'in ya, Imam Abu Hanifah mujtahid, Imam Malik bin Anas mujtahid, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka adalah para mujtahid. Maka Ahlussunnah wajib untuk ihtiram, menghargai, menghormati, mencintai para imam itu. Karena para imam itulah Pak punya jasa yang besar bagi kita. Mereka yang telah mengaji ya, mempelajari Al-Quran dan hadis. Dulu Pak di masa sahabat, sebelum masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Al-Quran ini tidak ada baris dan titiknya. Jadi susah Pak ya. Kalau kita ingin membedakan antara ba, sa, ta ya. Karena tidak ada titiknya dulu Pak. Barulah titik itu dibuat di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib atas perintah beliau. Karena orang Arab waktu itu Pak sudah kedatangan orang-orang asing, sehingga bahasa Arab yang murni itu tercampur dengan bahasa asing. Khawatir ya akan penyelewengan dari sisi bahasa, maka beliau mengutus seorang ahli bahasa. Siapa yang tahu namanya?
Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali inilah ahli bahasanya Arab ini di masa kekhalifan Ali bin Abi Thalib. Beliau yang diperintahkan untuk membentuk tim ya, mengharokati serta memberi titik ya kepada apa? Pada Al-Qur'an itu, Pak. Jadi Al-Qur'an dulu dan bahasa Arab yang lainnya, tulisan-tulisan syair jahiliyah itu tidak ada yang pakai titik ya. Nah, di masa beliau lah dikasih titik. Untuk apa? Untuk memudahkan orang-orang asing kayak kita ini ya, yang belajar bahasa Arabnya tidak seperti orang Arab yang asli. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jasa para ulama. Kemudian juga para ulama kita telah menulis kitab-kitab fikih gitu ya. Nah, dari tulisan mereka kita mempelajarinya. Mempelajari bagaimana cara mereka berdalil ya, istinbat hukum ya. Ini luar biasa Pak, jasa para ulama mujtahid itu. Akan tetapi walaupun ulama itu banyak jasanya, luar biasa ya karya mereka untuk Islam ini, namun Ahlussunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah tidak boleh fanatik buta, fanatisme, ta'assub. Makanya di sini boleh mengatakan wala tata'assabu. Firqah Najiyah itu tidaklah fanatik buta liha wa liwahidin minhum terhadap salah seorang dari mereka para imam mujtahid itu. Bal ta'khudul fiqha minal Qur'an, akan tetapi firqah Najiyah itu mengambil fikih pemahaman agama ini Pak ya, hukum-hukum fikih ini dari Al-Qur'an, wal ahaditsis sahihah, dari hadis-hadis yang sahih, min aqwalihim jami'an, dari ucapan mereka semua yakni para ulama mujtahid itu. Idza wafaqal hadis as-sahih, diambil ucapan pendapat mereka apabila ya sama atau apabila ya mencocoki hadis yang sahih. Wa hadza muwafiqun, dan ini cocok sesuai gitu ya, likalamihim, dengan ucapan ulama mujtahid itu sendiri. Kenapa Pak? Haitsu tatkala ausu atba'um, terkala para imam itu mewasiatkan kepada pengikutnya an ya'khudhu, supaya mereka mengambil bil hadisis sahih, ya hadis yang sahih. Ya, jadi ulama hadis itu Pak, para imam mujtahid itu mereka yang berwasiat kepada pengikutnya untuk tidak boleh fanatik buta kepada pendapat mereka dan untuk senantiasa mengambil hadis sahih. Maka ada ucapan Imam Syafi'i yang terkenal ya, yang dinukilkan oleh para ulama dengan sanad yang sahih kepada beliau. Apa kata Imam Syafi'i? Idza shahal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila hadisnya sahih, itulah mazhabku. Nah, jadi beliau Masya Allah ya, tidak pernah menyuruh orang untuk fanatik buta dengan pendapat beliau, tapi menyuruh orang untuk mengkaji apa argumentasi beliau. Kalau sesuai dengan hadis, maka ambil ucapan beliau. Tapi kalau seandainya tidak, sebab beliau mengatakan kalau seandainya kalian menyaksikan pendapatku yukhaliful kitab wa sunnah, menyelisih Al-Quran dan sunnah, farmihi min wara'il jidar, kata beliau, maka buanglah pendapatku itu di balik ya dinding. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan para ulama mujtahid ya, Imam Abu Hanifah semuanya sepakat untuk senantiasa berpegang teguh kepada dalil. Ini hadirin yang dimuliakan, tidak kepada pendapat-pendapat mereka. Maka kita seperti itu juga. Tidak boleh kita fanatik Pak kepada mazhab apapun, bahkan kepada siapapun, kepada ustadz manapun, sampai kita mengetahui dalilnya apa, kan gitu. Tidak boleh kita fanatik pada ustadz apapun ya, karena fanatik kita hanya kepada Al-Quran dan hadis. Itu manhaj itu metode itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi kita taklid juga. Apa kata ustaz itulah gitu ya, seolah-olah ustaz itu bagaikan nabi ya, yang tidak pernah salah ya. Anda boleh Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita belajar supaya kita tidak fanatik buta. Kita memahami, mempelajari dalil dari para ustadz yang menyampaikan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka ya kami mengajak kepada Bapak-bapak sekalian, jangan kita taklid kepada siapapun. Jangan ta'assub, fanatik buta kepada siapapun. Maka kita berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian wayatruku, dan mereka meninggalkan kulla qaulin, setiap ucapan pendapat yukhalifuhu, yang menyelisihinya, yakni yang menyelisih hadis
sahih. Ya, fadhal akhina. At-tasi' al-firqatun najiyatu ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari wa hiya tukiru turuqa al-mubtadi'ata wal ahzaba al-haddamata allati farraqat al-ummata wa bada'at fil dini wa bada'at an sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Iya, kemudian atas yang ke-9, bagaimana karakter Ahlussunnah wal Jamaah al-firqatun najiyah itu, beliau mengatakan al-firqatun najiyatu ta'muru bil ma'ruf, ya. Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Iya. Jadi jangan kita diam, Pak. Dia menjendak dong ngajak orang. Harus kita mengajak orang bil ma'ruf, dengan ma'ruf, kepada kebaikan. Sebagaimana ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran. Apa kata Allah? Wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian ummatun, satu umat, ya, tad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak orang, memerintahkan orang untuk melakukan kema'rufan, kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Ini jadi harus ada memang, ya. Dan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, wa tanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Mencegah dari kemungkaran, Pak. Makanya ya Ahlussunnah wal Jamaah itu senantiasa ya mengingatkan orang dari kemungkaran. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Segala kemungkaran, baik itu kemungkaran yang sifatnya duniawiyah maupun kemungkaran yang sifatnya duniawiyah, maksudnya baik yang diniyah, yang sifatnya agama, ya, maupun yang merusak dunia kita, bahkan yang merusak tubuh kita. Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, tidak henti-hentinya untuk apa, Pak? Untuk mengingatkan kaum muslimin. Kita ambil contoh aja, Pak, ya. Contoh dalam kehidupan kita adalah rokok. Itu mungkar, hadirin. Ya, rokok hukumnya haram, dan ini adalah fatwa ulama di Arab. Coba kita bawa fatwa Darul Ifta Al-Azhar. Nah, ini Azhar, ya. Al-Azhar itu sepakat, Pak, rokok hukumnya haram, ini mungkar. Kemudian lembaga dakwah riset, ya, Lajnatud Daimah namanya, lembaga khusus mengeluarkan fatwa di Saudi, Darul Ifta namanya, Pak, ya, juga sepakat rokok hukumnya apa, Pak? Haram, karena ini mungkar, merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Bahkan, ya, di Majelis Tarjih, ya, dan Tajdid PP Muhammadiyah juga secara tegas telah menetapkan bahwa rokok hukumnya haram. Nah, dan ketegasan itu tertuang dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 6/SM/MTT/3/tahun 2010. Jadi dari tahun 2010 yang Majelis Tarjih sudah menetapkan hukum rokok adalah haram. Nah, jadi kalau kita, ya, betul-betul ingin menegakkan persyarikatan, ya, maka kita amalkan ini, gitu, ya. Malu kita, ya, masa di Majelis Tarjih rokok haram, kita orang Muhammadiyah merokok, ya, Pak, ya. Saya, Pak, dari SMA itu guru saya sudah Muhammadiyah semua, gitu, ya. Iya. Bahkan saya waktu kuliah di UI, di Imam Bonjol itu, Pak, itu masjid bakal di Padang itu Muhammadiyah hampir semuanya itu. Iya, coba Bapak sholat di Masjid Taqwa di Pasaraya Padang itu, tidak ada pakai zikir berjamaah. Iya, artinya apa? Artinya ini harus kita kembangkan ini, ya. Iya, yang namanya orang betul-betul mengamalkan Muhammadiyah itu tidak boleh merokok. Itu yang kecilnya, Pak, ya. Dari sisi rokok saja dulu. Nah, ini hadirin. Nah, coba kita amalkan dari sisi ini. Iya.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini kemungkaran. Bahkan disebutkan juga dalam fatwa ini, Pak. Dalam amar fatwa tersebut ditegaskan bahwa merokok termasuk perbuatan khaba'is, perbuatan buruk yang dilarang syariat, mengandung unsur menjatuhkan diri pada kebinasaan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 195, apa kata Allah? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 29, ya, serta membahayakan diri sendiri dan orang lain, ya. Nah, fatwa ini juga menekankan bahwa rokok adalah zat adiktif dan beracun yang bertentangan dengan prinsip la doror wala diror, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, prinsip firqah najiyah itu mereka mencegah perbuatan mungkar. Ini mungkar ini. Apalagi saya pernah naik sepeda motor, Pak, ya. Ya, pas lagi naik motor enak-enak, Pak, kena mata kita. Rupanya orang depan kita ya habis merokok, Pak, kena abunya gitu. Panas mata saya, subhanallah, ya. Iya, ini membahayakan orang lain. Dan sekarang, Pak, coba kita tanyalah dokter-dokter spesialis jantung itu, bagaimana bahaya merokok. Luar biasa, Pak. Kan orang merokok bilang biasa aja, saya merokok, ya. Kalau Bapak memang biasa aja, tapi kalau orang yang terkena abu Bapak, terkena asap Bapak, itu gimana? Apakah tidak diperhitungkan perasaannya? Saya pernah ke Singapura, Pak. Di Singapura itu Pak, masya Allah, walaupun orang kafir, Pak, ya, tidak boleh sembarangan merokok, kena denda, Pak, 3.000 ya dolar Singapura dendonya itu. Boleh merokok bagi mereka ada tempatnya khusus, ya. Tidak boleh di sembarang tempat. Itu negara kafir. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini diantara perbuatan mungkar ini. Sehingga dalam tulisan rokok itu, Pak, lah tercantum, ya, rokok dapat membunuhmu. Kata kawan ke Pak, kan rokok dapat, Ustaz. Ini rokok beli katanya. Ada doa, ya, Pak, ya. Iya. Iya, Pak. Kan rokok dapat, ya. Ini kan rokok beli ini gitu. Inilah, Pak, ya, orang yang sudah merokok itu, Pak, sudah kecanduan, susah untuk, mudah-mudahan Allah beri hidayah, Pak, ya. Amin, ya. Karena merokok itu nggak ada baiknya, Pak. Ya, masa uang kita bakar, ya kan? Apalagi rokok mahal sekarang, ya. Marlboro itu mau 40 sekarang sebungkus. Itu yang kita bakar terus, ya. Subhanallah, ya. Maka untuk itu kemungkaran yang mana kita wajib untuk mengingkarinya, menasihati dengan baik, ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, kemudian firqah najiyah itu juga contohnya, kata beliau, fahiya, kelompok al-firqah an-najiyah itu fahiya tungkiru turuq al-mubtadi'ah, mengingkari tarekat-tarekat ahli bid'ah. Jadi tarekat, ya, seperti Naqsbandiyah, ya, Tijaniyah, Samaniyah, ini, ya, ini semua Bapak Ibu ini, ya, ini tidak ada, ya, ketentuannya dalam agama kita, gitu, ya. Setiap tarekat, Pak, punya zikir masing-masing. Iya. Kalau tarekat apa itu, ya? Tarekat, lupa saya, Pak, Samaniyah atau apa, itu zikirnya hu gitu. Ada juga tarekat Karkariyah. Itu di daerah Maroko sampai joget, Pak. Bajunya itu dari potongan kayak compang-camping gitu, itu sengaja dia, karena itu ritualnya. Tentu ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena turuk ini bukan tariqah. Kalau bahasa Arabnya tariqah, bahasa awalnya tarike, ya, tarikat, ya. Itu kan asal katanya dari torik itu artinya jalan, metode. Jadi metode kita ini metode Nabi Muhammad. Makanya Imam Ibnu Katsir kalau ingin, ya, menjalani metode harus dengan tariqah Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah itu kan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin bertarikat, ya tarikatnya yang diajarkan Nabi Muhammad. Ini ada. Bahkan Muhammadiyah juga kan itu, ingin mengikuti Nabi Muhammad, itu bagus, Pak, ya. Artinya ingin mengikuti sunnah Nabi, kan bagus, Pak. Ya kan? Iya. Dan kita semua harus mengikuti Nabi, sunnah Nabi kan harus kita ikuti, Pak. Ya, jadi tarikatnya yang benar tarikat apa? Tarikat Nabi Muhammad.
Nah, jadi tidak perlu kita ngikuti tarekat Naqsbandiyah. Sudah ada tarekat Nabi Muhammad. Bagaimana tarekat Nabi Muhammad itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan pemahaman para sahabat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Al-Firqatun Najiyah itu Pak mengingkari tarekat-tarekat ini kata beliau. Kemudian wal ahzabal hadamah, dan ahzab ini jamak dari hizb, ya hizbun. Hizbun itu artinya partai, kelompok, ya. Hadamah, yang merusak, ya, yang merusak Islam. Ini kelompok-kelompok ekstrim, ya, kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Itu juga tidak bisa kita ikuti, gitu ya. Allati farraqatil ummata, yang memecah belah umat, iya, iya. Wabtada'at, kemudian yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah fiddin, dalam agama. Nah, wabta'adat, dan menjauh an sunnati Rasul, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Iya, jadi kalau kita Pak, ya harus Ahlussunnah itu harus mengikuti sunnah Nabi Pak, dan menjauhi segala sesuatu yang memecah belah umat. Maka tidak boleh kita ya melakukan makar dalam Islam, tidak boleh. Ya ingin apa, melakukan pemberontakan, ya, memecah belah umat. Nah ini tidak boleh, kita harus mengedepankan persatuan. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillah, ya berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Enggak boleh kita bergeng-geng gitu ya. Kalau bukan geng saya, bukan saudara saya, ini tidak boleh Pak. Ya, kita harus bersatu umat Islam ini di atas Al-Quran dan Sunnah gitu. Enggak boleh kita bergeng-geng ya. Kalau satu geng yang kita datang gitu, kalau tidak boleh. Saya menolak itu. Siapapun yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita ikuti dengan metode yang benar, yang sesuai dengan surah At-Taubah ayat 100 itu Pak. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 100 itu Bang Daus ya? Coba dibacakan untuk tadabbur kita ya. Surah At-Taubah ayat 100 Bang. Nah, coba. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Iya. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali masuk Islam. Siapa Pak? Langsung Allah sebutkan nama golongannya ya. Minal muhajirin wal ansor, dari muhajirin dan ansor, sahabat Nabi. Walladzina taba'uhum, dan yang mengikuti mereka. Jadi kita disuruh oleh Allah mengikuti sahabat Nabi. Ya, kenapa kita harus mengikuti sahabat Nabi ini Pak? Radhiyallahu anhum, karena Allah telah ridho kepada mereka. Kalau kepada kita belum tentu Allah ridho. Iya. Namun kepada sahabat jelas Allah mengatakan radhiyallahu anhum, surah At-Taubah 100 ya. Allah telah ridho kepada mereka muhajirin dan ansor ya. Iya, dan mereka juga telah senang ridho dengan Allah. Dan tidak hanya itu. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ya. Allah telah menyediakan surga bagi mereka para sahabat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka kita disuruh mengikuti para sahabat. Kenapa Pak? Karena mereka adalah murid langsung Nabi. Jadi orang yang paling paham tentang sunnah Nabi siapa Pak? Para sahabat. Kenapa? Karena mereka langsung belajar dengan Nabi. Contoh sekarang, orang yang paling paham tentang saya Pak, tentu istri saya, tentu teman-teman saya. Kenapa? Karena saya 24 jam dengan istri, kemudian banyak waktu saya habis dengan kawan saya. Nah, daripada orang yang hidup setelah 100 tahun ya saya wafat ya. Begitu juga sahabat. Tentu yang paling tahu tentang sahabat, tentang Nabi sahabat, karena sahabat hidup dengan Nabi dibandingkan dengan orang yang hidup 100 tahun setelah Nabi. Tentu yang paling paham tentang Nabi para sahabat. Makanya Allah menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat. Itulah pemahaman yang benar itu.
Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengikuti pemahaman orang yang membersamai Nabi, yang belajar langsung dengan Nabi SAW, yakni para sahabatnya minal muhajirin wal ansor. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, mengingat waktu sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.